Argentina di jeda internasional akan hadapi Uruguay dan juga Brazil. Timnas Argentina akan jalani kualifikasi Piala Dunia 2026 saat jeda internasional kali ini. Argentina sementara ini masih berada di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Tim Tenggo mengoleksi poin sempurna yakni 12 poin dari 4 laga. Argentina kini ditempel oleh Uruguay, Brasil dan juga Venezuela yang berada di bawahnya dengan masing-masing mengoleksi 7 poin. Menariknya Argentina akan ditantang oleh Uruguay dan juga Brazil. Argentina akan berjumpa dengan Uruguay pada Jumat 17 November 2023 mulai pukul 7 pagi. Selanjutnya Argentina akan hadapi Brasil pada Rabu 22 November mendatang. Garnacho dicoret dari timnas Argentina. Alejandro Garnacho tak dipanggil timnas Argentina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL ketika berhadapan dengan Uruguay dan juga Brasil di bulan ini. Scaloni masih mengandalkan para pemain yang berjasa membawa Argentina memenangi Copa America dan juga Piala Dunia. Bola Euro 2024 didukung teknologi untuk bantu VAR. Penyelenggara Euro 2024 pada Rabu waktu setempat meluncurkan bola resmi untuk turnamen akbar di benua biru pada tahun depan. Bola yang diberi nama Fußballliebe ini memiliki pola warna-warni yang dirancang untuk mencerminkan energi dari event tersebut dengan teknologi bawaan untuk membantu keputusan VAR. Pihak penyelenggara mengatakan desain yang menampilkan bentuk sayap hitam dengan tepi, lekukan dan juga titik warna-warni merupakan cermin dari energi di turnamen Euro 2024. Spanyol berencana pertahankan De La Fuente hingga Piala Dunia 2026. Kontrak Luis De La Fuente di tim nasional tersisa dalam hitungan bulan akan berakhir dan Federasi Sepak Bola Spanyol tampaknya cukup puas dengan kinerja pelatih berkepala Pondos tersebut dan kini berminat untuk bisa membicarakan kontrak baru dengannya. Dengan masa kerjanya hanya sampai Juni 2024, kabarnya De La Fuente akan mendapatkan kontrak baru bersama timnas Spanyol hingga 3 tahun ke depan. Itu artinya De La Fuente masih akan menangani tim Matador hingga Piala Dunia 2026. Piala Afrika 2024 total 49 pemain Liga Inggris pulang kampung. Piala Afrika 2024 akan dimulai pada tanggal 14 Januari dan klub-klub Liga Inggris kena getahnya. Dilansir dari Mirror, total 49 pemain Liga Inggris asal Afrika akan balik ke negaranya masing-masing untuk mengikuti kompetisi tersebut. Nottingham Forest paling banyak dengan 8 pemainnya akan pulang. Liverpool akan ditinggalkan oleh mesin gol mereka yakni Mo Salah, sementara Manchester United akan ditinggalkan oleh Sofyan Amrabat, Hannibal Mejbri dan juga Andre Onana. Chelsea juga akan ditinggalkan strikernya yakni Nicholas Jackson. Son Heung-min bakal main di Piala Asia. Tottenham Hotspur bakal ditinggalkan oleh Son Heung-min yang bakal tampil di Piala Asia 2024 bersama tim nasional Korea Selatan. Son akan pergi gabung ke tim nasional yang akan mentas di Piala Asia pada tahun depan. Kehilangan sang kapten akan sangat berasa buat pasukan dari NJ Postecoglou, mengingat Richarlison yang belum bisa diandalkan sebagai ujung tombak baru hanya mampu mencetakkan 1 gol di Liga Inggris di musim ini. Fazio bersyukur sedang diskors tetapi dapat kontrak baru. Pada Oktober lalu, Fagioli dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 7 bulan. Gelandang berusia 22 tahun itu terbukti melanggar aturan dari Federasi Sepak Bola Italia dengan terlibat judi bola ilegal. Meski demikian, Juventus tetap memperpanjang kontrak dari Fagioli. Bianconeri memperbarui kontrak pemainnya tersebut hingga Juni 2028. Fagioli pun mengungkapkan kebahagiaannya. Dia bersyukur masih mendapatkan dukungan dari pemain Juventus di tengah masa skor yang ada. Man City jadi tim paling boros menggaji pemain. Wajar jika Manchester City merebut triple winner pada musim lalu, sebab performa para pemainnya bisa menggila karena digaji selangit. Pengeluaran tagihan gaji para pemainnya musim lalu menghabiskan total 422,9 juta pounds atau naik 69 juta pounds dari musim sebelumnya. Tentu ini terkait dengan mega kontrak Erling Haaland yang mencapai 45 juta per tahun atau sekitar 553.000 pounds per pekannya. Pengeluaran City diprediksi bakal makin besar di musim ini karena bonus untuk para pemain usai meraih triple winner di musim yang lalu.
Cole Palmer sebut meninggalkan Manchester City adalah keputusan tepat. Cole Palmer meyakini bahwa keputusannya meninggalkan klub masa kecilnya yakni Man City untuk pindah ke Chelsea telah dibayar setelah ia dipanggil masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk pertama kalinya. Palmer menambahkan bahwa ia sejatinya tidak berpikir kepindahannya ke Chelsea akan membuahkan hasil untuk pemanggilan ke timnas Inggris. Yang ia inginkan pada saat itu adalah hanya menit bermain sebanyak-banyaknya. Palmer dipanggil ke skuad The Three Lions bersama Ashley Konsa dari Aston Villa dan juga Rico Lewis dari Man City setelah adanya pengunduran diri dari James Maddison, Callum Wilson dan juga Lewis Dunk akibat cedera. Darwin Núñez semakin tajam. Darwin Núñez makin terlibat dalam permainan Liverpool di musim ini. Musim lalu ia sempat bersinar tetapi kemudian seret akan golnya. Ia sudah mengoleksi 7 gol di musim ini. Sementara musim lalu ia menorehkan total 15 gol dari 42 penampilan. Ternyata di luar lapangan rupanya ia mendapatkan bantuan dari ex penyerang Liverpool yakni Luis Suarez. Di Liverpool mereka bilang ke saya untuk menasihatinya. Saya mengingatkan dia dan memberitahu dia seperti apa sepak bola Inggris tersebut, ujar dari Luis Suarez. De Zerbi diklaim lebih baik daripada Guardiola. Roberto De Zerbi menjadi manajer sedang naik daun pada saat ini, dan mantan anak asuh De Zerbi di Sassuolo yakni Kevin Prince Boateng mengklaim bahwa manajer 44 tahun tersebut lebih baik daripada Pep Guardiola. Menurut Boateng, De Zerbi punya potensi besar untuk menjadi pelatih terbaik di masa yang akan datang. Saat ini ia sudah menunjukkan bisa memaksimalkan sumber daya yang dipunya dengan segala keterbatasannya. Sir Jim Ratcliffe segera datang. CEO Manchester United mundur dari jabatannya. CEO Manchester United Richard Arnold telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya seiring kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik saham minoritas dari Setan Merah. Perginya Arnold menandai era baru dari Setan Merah yang sebentar lagi akan kedatangan Ratcliffe. Proses akuisisi saham senilai 25% disebut akan segera rampung paling lambat pada akhir bulan ini. Konglomerat Inggris itu disebut akan diberi kuasa di ranah operasional sepak bola oleh keluarga Glazer, dan perombakan susunan manajemen menjadi tak terhindarkan. Bayern Munchen resmi amankan jasa bintang muda asal Australia. Bayern Munchen resmi mengamankan tanda tangan pemain muda Australia yakni Nestori Irankunda dengan kontrak jangka panjang. Kabar ini diumumkan secara resmi oleh manajemen mereka. Pemain Adelaide United tersebut merapat ke Allianz Arena pada tanggal 1 Juli mendatang. Begitu sudah berusia 18 tahun. Pasalnya peraturan FIFA melarang pemain di bawah usia 18 tahun untuk bermain di luar negaranya. Dilansir dari situs resmi Bundesliga, Irankunda mencatatkan namanya sebagai pemain termuda ke-6 yang memulai debut di A-League bersama Adelaide United. Chelsea menyesal peyong Robert Sanchez. Penyesalan selalu datang di akhir, seperti apa yang baru saja dialami oleh Chelsea. The Blues diklaim menyesal telah memboyong Robert Sanchez yang kini mulai berpikir untuk bisa mendebaknya. Tepat di pertengahan musim nanti, Sanchez yang baru kurang lebih 6 bulan membela Chelsea dikabarkan sudah akan didebak dari skuad. Menurut laporan tersebut, Chelsea akan mencoba untuk mengambil langkah meminjamkan sang pemain dengan durasi pendek. Arsenal serius cari pengganti dari Thomas Partey. Satu keputusan penting diambil oleh Arsenal jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Arsenal dikabarkan akan mencari pengganti dari Thomas Partey. Gelandang berusia 30 tahun tersebut mengalami cedera paha dan Partey tidak akan sembuh pada akhir tahun nanti. Menurut laporan dari 90 Min, ada satu pemain yang kini ditargetkan oleh Arsenal untuk mengganti Thomas Partey, yaitu Ruben Neves milik Al Hilal. Arsenal ingin mendatangkan Neves di tahun 2024 nanti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Partey. Arsenal hanya bisa menawarkan opsi peminjaman dengan durasi pendek. Opsi ini terpaksa diambil karena aturan dari Financial Fair Play. Luka Modric buka opsi pindah ke Arab Saudi. Luka Modric tak lagi menjadi pilihan utama di Real Madrid. Bintang Kroasia itu tak menutup peluang untuk pindah menuju Arab Saudi.
Kontrak Modric bersama Real Madrid masih berjalan hingga tahun 2024. Namun pemain 38 tahun itu tak lagi memainkan peran utama di skuad Real Madrid. Dan kini beberapa klub Arab Saudi dan juga MLS kabarnya terus memantau perkembangan dari Modric di Real Madrid. Dan agen Modric yakni Burjakos tak menampik kliennya untuk pindah sebelum kontraknya di Santiago Bernabeu berakhir. Target Manchester United jadi sasaran Arsenal dan Liverpool. Target Manchester United yakni Joao Neves dari Benfica kabarnya kini juga mengundang ketertarikan dari rival mereka yakni Liverpool dan juga Arsenal. Manchester United sendiri benar-benar tertarik untuk bisa mengamankan Neves karena mereka dikabarkan telah mempersiapkan dana mencapai 61 juta pounds untuk bisa mendatangkan sang pemain. Akan tetapi sepertinya Manchester United tak bisa dengan mudah untuk bisa mengamankannya. Alasannya karena Arsenal dan juga Liverpool kini ikut bergabung dalam perburuan Neves. Kabar ini sendiri dilansir oleh Sport Witness, di mana dalam laporannya kedua tim bahkan sudah mengirim pemandu bakat untuk memonitori perkembangan dari sang pemain. Real Madrid ganti target mereka menuju Haaland. Seperti yang diketahui, Real Madrid saat ini mencari striker yang baru untuk memperkuat lini serang mereka. Dan dilansir dari laporan AS, satu target utama yang mereka incar untuk mengisi posisi tersebut adalah Erling Haaland. Dalam laporan tersebut disebutkan apabila Madrid tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pelepasan Haaland yang mencapai 200 juta euro. Manchester United segera pecahkan rekor untuk datangkan Evan Ferguson. Manchester United berpeluang pecahkan rekor untuk bisa mendapatkan Evan Ferguson dari Brighton. Pemain berusia 19 tahun tersebut mampu tampil gemilang di Liga Inggris pada musim ini usai mencetakkan 5 gol. Masih dari Football Insider, Setan Merah tetap mencoba untuk bisa memboyong Evan Ferguson dalam waktu yang dekat ini. Apalagi hadirnya miliarder asal Inggris yakni Sir Jim Ratcliffe yang hampir mendapatkan 25% saham Manchester United. Diperkirakan akan ada investasi lebih lanjut di skuad utama Setan Merah, termasuk diantaranya adalah upaya dalam mendatangkan Evan Ferguson yang bisa saja pecahkan rekor transfer Liga Inggris sebelumnya. Sebelumnya rekor transfer termahal di Liga Inggris dipegang oleh Chelsea yang kala itu mendatangkan Moises Caicedo senilai 133 juta euro.